hari Minggu. Adik-adik yang di rumah kabarnya baik kan? Sungguh amat baik. Kak Putri kalau di rumah suka baca Alkitab gak? Suka dong, apalagi saat malam hari sebelum tidur kakak baca Alkitab terlebih dahulu. Wah, kalau gitu berarti Kak Putri hafal dong nama-nama kitab yang ada di Alkitab. Hafal dong, adik-adik yang di rumah pasti juga hafal kan? Nah, karena adik-adik yang di rumah juga hafal nama-nama Alkitab, Yuk kita main tebak-tebakan. nah yang pertama, apa nama kitab pertama di Perjanjian Baru? Apa ayo? Kalau di Perjanjian Lama ada Kejadian, kalau di Perjanjian Baru apa? Hah? Betul, kitab Matius. Pertanyaan yang kedua, apa nama kitab terakhir di Perjanjian Baru? Apa? Hah? Betul, kitab Wahyu. Nah adik-adik, biar adik-adik lebih hafal, kita punya nyanyiannya nih. Nyanyi bareng-bareng yuk. Yuk. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yeay! Nah adik-adik, selain baca Alkitab setiap hari, kita juga harus selalu berdoa setiap hari. Nah sekarang ada nyanyiannya lagi nih. Yuk adik-adik yang di rumah nyanyi bareng-bareng. Yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh,
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada yang main-main lagi ya. Jangan bercanda, jangan sambil makan. Sekarang kita menyanyikan lagu Ada Yesus. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti.
gini. Susah Dok, sumpah. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Halo teman-teman. Hai teman-teman. Jadi, barang kesukaan kakak adalah topi ini. Topi ini bisa melindungi kakak dari panas matahari yang terik, sehingga kakak nggak kepanasan lagi. Ini gitar kesayangan kakak karena kakak suka main musik. Jadi ini barang kesukaan kakak, yaitu ukulele. Soalnya kakak suka main musik, sama ukulele itu kayak pas aja sama kakak gitu. Saya menyukai benda yaitu boneka. Boneka dapat membuat hati kita menjadi gembira. Kata firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Jadi kita harus selalu bergembira. Mainan yang kesukaannya aku loh. Namanya Reckless. Ini kalau dia bisa ngomong loh. Matanya hijau. Berarti dia senang. Kalau matanya merah itu dia marah. Kalau matanya warna oranye berarti itu dia khawatir. Aku suka banget jam ini karena ini jam ini gambarnya Spider-Man. Aku suka banget karena Spider-Man ini hebat. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali Kak Dona boleh ada di ibadah online Creative Kids GPD Karamel Cipinang. Oke, hari ini adik-adik tahu nggak apa yang Kak Dona pegang? Ayo, pasti tahu. Coba dengan kencang bilang, apa ini? 1, 2, 3? Iya, betul sekali Alkitab. Kak Dona yakin percaya adik-adik tahu itu Alkitab ya. Tapi hari ini Kak Dona ingin mengingat kembali dan mengajak adik-adik untuk menyukai Alkitab. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan dan kita tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk menyukai Alkitab, menjadikan Alkitab kegemaran kami Tuhan. Kau berkati setiap kami pada hari ini Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, pada hari ini kakak mau mengajak adik-adik semua untuk menyukai Alkitab. Seperti yang tadi adik-adik lihat bahwa teman-teman ada yang menyukai jamnya, bonekanya atau hal yang lainnya. Begitu juga kakak-kakak ada yang menyukai topi, bahkan menyukai ukulelenya. Nah kakak yakin percaya pasti adik-adik dan kakak-kakak yang tadi menunjukkan kesukaan dan kegemarannya menjaganya dengan baik. Benar kan? Bahkan suka dan gak mau jauh-jauh dari barang kesukaannya itu dan pasti menjaganya dengan baik. Nah pada hari ini kakak ingin sekali supaya selain adik-adik menyukai Alkitab dan Alkitab menjadi kesukaan bagi adik-adik semua, adik-adik harus memiliki hati dan memiliki sesuatu yang bahwa aku tuh sangat menyukai Alkitab. Mungkin hari ini adik-adik udah lupa Alkitab atau mungkin sudah lupa untuk membaca Alkitab. Nah hari ini kakak ingin memberi semangat lagi adik-adik untuk membaca Alkitab, untuk menyukai Alkitab. Oke, tapi sebelum itu kakak akan menjelaskan ya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Diketahui juga Alkitab adalah kitab suci orang Kristen. Nah, Alkitab bagi umat Kristiani bukan hanya sekedar buku pelajaran yang mungkin adik-adik belajar di sekolah, dan Alkitab juga bukan buku hal yang mungkin novel atau lain sebagainya. Tetapi Alkitab yang kakak pegang ini berisikan firman Tuhan yang memiliki peran yang sangat penting di dalam membangun kehidupan rohani adik-adik sekalian. Mari katakan sangat penting. Alkitab sangat penting. Kenapa? Pertama,
Alkitab adalah pedoman bagi setiap kita. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 katakan, kakak baca ya, adik-adik bisa menyimaknya, papa mama boleh bantu ya. Kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, Kak Dona bacain sekali lagi deh, supaya adik-adik dapat mengerti dan paham ya. Mama papa bantu ya untuk membaca untuk adik-adik semua yang ada. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bisa katakan amin? Amin. Mungkin adik-adik bilang, Kak, aku kan masih kecil. Aku belum tahulah tentang Alkitab. Siapa bilang? Adik-adik harus membaca firman Tuhan. Adik-adik harus menyukai Alkitab. Adik-adik harus belajar untuk, aku harus membaca Alkitab nih. Yang hari ini kakak mau ngajak teman-teman semuanya, adik-adik semuanya menyukai Alkitab. Kenapa? Karena kakak kasih kabar gembira nih buat adik-adik ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 ya, dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, di sini Timotius, nanti adik-adik bisa tanya papa mama ya, cari tahu siapa nih Timotius, oke? Ya, mama papa jangan lupa kasih tahu, cari-cari juga informasi tentang Timotius. Nah, pada hari ini, pada masa kanak-kanak yang sudah dibesarkan dalam pengenalan akan Tuhan, jadi Timotius pada saat itu masih anak-anak loh. Tetapi Timotius meresponi kebenaran Alkitab, meresponi firman Tuhan yang dia dapat. Ya, jadi adik-adik yang tanya, kan aku masih kecil, belum perlu tahu lah membaca. Tidak, adik-adik harus belajar membaca firman Tuhan dan meresponi kebenaran firman Tuhan. Karena dapat memberi hikmat kepada adik-adik, menuntun adik-adik kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya, jadi adik-adikku yang aku sayangi, aku kasihi, penting sekali adik-adik mengenal Alkitab dan belajar Alkitab. Oke, tadi yang pertama. Selanjutnya yang kedua, Alkitab menolong adik-adik untuk dapat membedakan mana yang benar dan yang salah. Oke, misalnya adik-adik ya, di catatan kakak pada saat hari ini di Efesus 4 ayat 32 dikatakan, hendaklah kamu ramah. Itu ajakan yang baik dan benar. Kedua, di dalam Titus 2 ayat 10, jangan berbuat curang. Dikatakan di situ berarti mengatakan hal yang tidak baik. Jangan kamu berbuat curang. Selanjutnya, di dalam Keluaran 20 ayat 12 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Amin. Ya, jadi adik-adik, kakak mengajak adik semua untuk menyukai Alkitab, senang dengan Alkitab, karena mengajarkan hal yang baik, hal yang benar, dan memberikan hikmat kepada adik-adik, dan dalam memiliki iman kepada Yesus Kristus. Oke, nah sekali lagi, ya adik-adik, membaca Alkitab tiap hari. Kakak mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab tiap hari. Mungkin adik-adik bilang, Kak, aku mau mulai dari mana? Aku mau mulai dari mana nih baca Alkitabnya? Nah, kakak kasih ya tips buat adik-adik untuk membaca Alkitab. Nah, adik-adik kan setelah ibadah dikasih ayat hafalan. Nah, dari situ adik-adik bisa memulainya dengan
membaca ayat hafalan yang akan dikasih oleh kakak-kakak sekalian. Ya, tiap hari adik-adik harus hafalkan. Karena kan dibilang ayat hafalan. Jadi adik-adik boleh mulai dengan ayat hafalan tiap minggunya. Adik-adik bisa minta bantuan papa mama ya untuk membaca Alkitab hafalan, untuk mendengar Alkitab hafalan tiap hari. Kakak yakin itu akan sangat memberkati, akan sangat memberi kekuatan buat adik-adik sekalian. Oke, jadi sekali lagi adik-adik, Alkitab adalah firman Tuhan Allah sendiri yang berisi pernyataan, janji, kehendak, dan rencana Tuhan kepada manusia, agar manusia mengenal Tuhan dan mengetahui rencana keselamatan dari Tuhan yang diwujudkan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Oke, tadi seperti kakak janjikan, ada informasi yang kakak mau kasih tahu buat adik-adik sekalian, bahwa kumpulan-kumpulan kitab terbagi menjadi 2 bagian yang besar. Yang pertama, Perjanjian Lama. Pasti adik-adik tahu ada berapa Perjanjian Lama? Berapa? Iya, 39 kitab. Dan Perjanjian Baru ada 27 kitab. Amin. Kita tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita yang luar biasa pada siang hari ini. Nah, mari ya adik-adik semuanya, kakak mengajak supaya adik-adik mulai menyukai Alkitab lagi, mulai membaca Alkitab lagi. Barang-barang kesukaan yang tadi adik-adik tunjukkan dan kakak-kakak kasih tahu, kalian bisa merawatnya kan? Pasti dong. Nah, hari ini kakak mengajak adik-adik boleh merawat Alkitab adik-adik dengan mungkin adik-adik bilang, dirawat ya udah deh nggak usah dibaca. Tidak, tapi dirawat dengan membacanya tiap hari. Terus adik-adik juga menyukainya. Kalau nggak baca Alkitab 1 hari tuh rasanya gimana gitu. Oke, nah kakak ajarkan lagi seperti tadi. Mulai menghafal ayat hafalan yang dikasih oleh kakak-kakak setelah ibadah ini ya. Nanti akan ada waktunya adik-adik menghafal ayat itu. Oke, mari. Pada hari ini kakak sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Kakak yakin percaya bahwa adik-adik mau mengambil keputusan untuk belajar Alkitab, menyukai firman Tuhan yang ada, yang akan memberikan hikmat, memberikan kekuatan di dalam kehidupan adik-adik sekalian. Oke, yuk kita mau berdoa, mari kita lipat tangan, kita mau tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami boleh belajar kembali akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami kembali menyukai firman, menyukai Alkitab, kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan untuk mau belajar, membaca firman Tuhan setiap hari. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Seru kan? Adik-adik, sekarang setiap ibadah itu ada ayat hafalannya. Jadi adik-adik yang di rumah hafalin ya ayat hafalannya dan juga gerakannya. Setelah itu, mama papanya atau saudaranya bisa bantuin untuk rekam videonya dan kirim video itu ke grup orang tua Creative Kids. Tapi untuk yang belum join grup orang tua Creative Kids bisa banget kirimin ke nomor yang ada di bawah ini. Kita tunggu ya videonya sampai hari Selasa. Nanti akan ada hadiah menarik untuk 3 orang. Nah untuk ayat hafalan hari ini ada dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi ya, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik kata-katanya dan gerakannya. Kita tunggu videonya. Nah adik-adik, ibadah kita udah mau selesai nih. Kakak minta adik-adik lipat tangan dan tutup mata. Kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah bisa beribadah hari ini dengan baik. Berkati kami agar kami bisa bersekolah besok dengan baik dan kami bisa mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.
Oke, terima kasih adik-adik sudah ikut ibadah di hari ini. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Dadah.